bagi diri kita sendiri dan bisa mengamalkan ibadah orang lain. Ibu persilakan untuk kita memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dulu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Oke, sehat? Sehat. Masih semangat? Alhamdulillah, Bu. Oke, Ibu absensi dulu ya. Ibu yang hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Indasari sama Wisnu. Oh, Indasari dengan Wisnu. Sama Tiani. Berarti ada 3 orang ya. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, untuk persiapan pelajaran hari ini bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, jadi dalam belajar, itu penting yang namanya keinginan atau kemauan dalam belajar. Nah, karena kapan keinginan atau kemauan dari dalam diri kita tidak ada, percuma kita membaca, belajar hari ini, hadir di tempat ini. Karena itu semua akan sia-sia, karena tidak ada akan masuk di kepala kita, karena tidak adanya keinginan atau kemauan dari dalam diri kita sendiri. Jadi penting yang namanya kemauan dalam belajar. Nah, jadi bagaimana caranya atau apa yang kalian lakukan supaya kalian ada kemauan dari dalam diri kalian? Karena kapan tidak ada kemauan, itu juga akan menghambat dalam proses belajar. Oke, karena hari ini sudah siap semua ya? Siap. Oke, kita sudah siap belajar. Ibu mau tanya-tanya dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, kita belajar tentang apa? Permintaan uang. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang permintaan uang. Uang. Ada yang masih ingat tidak definisinya apa? Ya, coba. Siapa yang mau jelaskan? Oke, silakan Winda. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Oke. Jadi itu ya permintaan uang, bahwa permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Nah, jadi itu ya permintaan uang. Nah, untuk hari ini materi kita ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita masuk di materi, silakan dulu dibentuk kelompoknya jadi 2 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Oke, silakan diperhatikan di atas. Jadi di atas, nah materinya hari ini tentang penawaran uang. Ada yang pernah dengar dengan istilah penawaran uang? Uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dalam bangunan yang disediakan dari uang modal yang berbeda. Oke, jadi penawaran uang di sini ya, kalau dalam arti sempitnya itu adalah uang yang beredar yang dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk bertransaksi. Nah, jadi itu yang namanya penawaran uang. Oke, dalam pelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajarannya yang kalian harus bisa atau harus mampu, yaitu dengan model pembelajaran Discover Learning, siswa dapat menganalisis penawaran uang dan menyajikan hasil analisis penawaran uang dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama dan bekerja keras. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, kalian itu sudah mampu dalam menganalisis ya penawaran uang. Oke, nah jadi adapun materi pokok yang kita bahas hari ini yaitu pengertian penawaran uang, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang dan kurva penawaran uang. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik di atas. Nah, ibu ini sediakan video tentang yang berkaitan dengan penawaran uang. Jadi setelah kalian menonton sebentar, nah kalian deskripsikan informasi apa yang kalian peroleh. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, jadi video ini kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu penawaran uang. Indonesia pada bulan April tumbuh sebesar 11,4%. Pertumbuhan likuiditas tersebut berdasarkan keterangan Bank Indonesia terjadi di seluruh komponen, mulai dari uang beredar dalam arti sempit, uang kuasi dan surat berharga selain saham. Kami bahas pagi ini untuk Anda dalam uang beredar di masyarakat, bagaimana pada bulan April 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia ini tumbuh ya sebesar 11,5%. Satu dituncang dengan
kemudian juga yang namanya bulan Ramadan ya, kemudian juga Idul Fitri yang kemudian masyarakat kemudian bisa mencerminkan bahwa jika uang beredar di masyarakat naik, artinya memang pendapatan masyarakat ini juga sudah meningkat. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah jika uang beredar meningkat dan Oke, baik. Nah, jadi itu ya video yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu menerapkan uang. Nah, dari yang kalian tonton tadi, video tersebut, nah, ada yang bisa diskusikan apa sih yang kalian peroleh dari video tersebut? Informasi apa saja? Ada. Oke, jadi menurut kota ini yang dideskripsikan tentang video tersebut bahwa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Masih ada? Oke, silakan Minda. Uang beredar di masyarakat semakin meningkat. Posisi uang beredar di masyarakat berbeda dengan pada bulan April dengan bulan Mei. Maret kali. Oke, nah jadi itu ya pendapat dari Mas Anda tentang video di atas. Nah, jadi adanya peningkatan uang beredar dalam masyarakat, yaitu bulan April dan bulan Maret. Oke, beri aplaus untuk Wahda dengan Mas Anda. Oke, sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, nah dari video tersebut di atas, nah pasti di sini ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak tahu atau bingung tentang apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Dari dua kelompok ini ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami? Oke, silakan Jason dulu. Oke, jadi pertanyaannya ini tentang Jason adalah ekonomi makro. Nah, di antara kalian ada yang pernah dengar istilah ekonomi makro? Oke, silakan Minda. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Minda. Oke, jadi di sini semuanya sudah tahu ya apa itu ekonomi makro. Oke, sebelum kita masuk di tugas kelompok ya, nah kita lihat dulu sebentar ke atas. Bagaimana sebenarnya penawaran uang? Nah, jadi di sini dilansir dari buku makroekonomi pengantar teori karya Sadam Sukirno menjelaskan bahwa penawaran ini memiliki dua arti, ada arti sempit dan arti luas. Kalian bisa lihat di atas bahwa secara sempit itu penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang viral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Oke, kemudian silakan dulu diperhatikan CPD-nya. Silakan dulu. Oke, nah di halaman 4, nah di situ ada Ibu sisipkan list. Nah, jadi itu juga bisa sebagai referensi dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD masing-masing kelompok ya. Nah, oke, Ibu persilakan untuk mengerjakan LKPD-nya secara kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kami persilakan kepada Surya Dinata Saputra untuk membacakan hasil diskusi kami tersebut. Kami persilakan kepada Surya untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Mengapa uang beredar dikaitkan dengan penawaran uang? Penawaran uang dikaitkan sebagai jumlah uang kartal dan uang viral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Ya, itulah hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Surya. Di sini kami akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pada saat inflasi, harga barang menjadi naik. Kenapa pemerintah tidak memperbanyak mencetak uang dan membagikan ke masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya? Ya, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya persilakan kepada Nurul Hikmah untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pada saat inflasi harga barang menjadi naik, kenapa pemerintah tidak memperbanyak mencetak uang dan membagikan ke masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya? Itu apabila uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, mata uang negara merosot dan tidak memiliki nilai mata uang. Itulah jawaban dari kami. Itulah jawaban yang telah dipaparkan oleh Nurul Hikmah. Selanjutnya kami kembalikan kepada penanya. Jawaban saya diterima. Terima kasih. Kita bertanya kita dulu ya. Baiklah, ini akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi tadi ya kalian sudah membahas tentang yang berkaitan penawaran uang. Nah ini jadi erat kaitannya dengan yang namanya inflasi dengan yang permintaan uang. Nah jadi ini materi kita ini sebenarnya jadi itu saling berkaitan ya, dari indeks harga, inflasi, permintaan uang sampai di penawaran. Nah itu ya salah satu yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi uang yang beredar. Oke, jadi selesai ya diskusinya. Kemudian tahap terakhir yaitu kita menarik kesimpulan. Kesimpulan apa yang diperoleh hari ini dalam materi penawaran uang. Ada yang bisa jelaskan dari salah satu kelompok maupun saya? Oke, silahkan udah dibacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Menghadap ke depan ya udah di samping sini udah. Ya. Setelah di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kami. Penawaran uang adalah jumlah yang disediakan oleh pemerintah dan bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang viral yang beredar dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang: pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, dan kekayaan masyarakat. Teori penawaran uang: teori penawaran uang tanpa bank, teori penawaran uang modern. Baik, jadi itu tadi ya kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu penawaran uang. Silakan untuk selanjutnya di tahap terakhir yaitu kita evaluasi. Oke, untuk evaluasinya kita hari ini pakai kuisi. Silahkan dinaikkan HP-nya. Oke, jadi evaluasi yang diberikan ini supaya ibu tahu, oh ternyata hari ini kalian sudah paham materi tentang penawaran uang. Oke, jadi silahkan diperhatikan, jika sudah terbuka kalian langsung masukkan kodenya ya. Begitu Bu? Iya. Nah, jadi kita sudah lihat ya di sini nilai tertingginya siapa, ada 5 orang. Nah, jadi di sini ada double Jason. Nah, jadi ini Jason yang dihitung itu. Nah, ada yang di sini yang terakhir kita lihat. Jadi yang tertinggi di sini ada 2850, 2250, 2130. Ada Armida, Suci, Wahda, dan Jason. Oke, jadi untuk hari ini cukup sekiannya untuk pelajaran kita hari ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Nah, hari ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke, jangan lupa dikumpulkan dalam KBD-nya. Silakan dirapikan mejanya, buku, dan disiapkan. Said, Yaman. Salaman. Assalamualaikum.